awalnya lihat-lihat Andri sama Inang dulu kan. Ya. Main-main sampai tertarik. Dorang sempat ajar juga basic-basic untuk awal main. Sampai ke Jakarta pun tidak pernah sekolah juga, padahal kan materinya cuma dari Abah itu cuma sticking. Iya. Jadi menyesuaikan lagi, terus tahu banyak aliran musik itu pas di Jakarta. Ada macam-macam lah waktu itu, ikut sempat dulu ikut ada band blues juga, sempat ikut band blues dulu. Tapi katanya Manggi Adi pernah main di kafe juga bareng Mas Tony. Berarti berawal itu Mas Tony masih main kafe juga, Manggi? Awalnya masih main di kafe dulu. Main di kafe. Jadi kalau perjalanannya dia sendiri itu, perjalanannya ikut dia itu, jadi dari dulu itu dia awalnya main di kafe kan. Yang tadinya itu dulu dia juga bawa Marley juga, Marley, UB40, apa segala macam. Lagu-lagu reggae yang lain bawa itu juga. Terus perjalanan dia sendiri itu dia pernah cerita itu sampai akhirnya ada yang request bawa lagunya dia. Dari awalnya 1 lagu orang request dia bawa, akhirnya jadi 2 lagu, jadi 3 lagu, jadi 4 lagu, 5 lagu. Sampai besar lagu. Sekarang. Sampai Marley itu habis. Jadi akhirnya kita reguler itu sudah bawa lagu sendiri. Yang dari awalnya sudah Marley dulu ya. Dari awalnya masih Marley. Itu kira-kira lagu apa pertama Mas Tony buat sampai pang meledak? Itu proses lah, maksudnya kalau mau dibilang lagu. Jadi Mas Tony itu begini, dia itu kalau ditanya Mas lagu jagoannya, taruhlah misalnya di album ini. Kalau dia ditanya itu Mas lagu jagoannya di album ini apa? Dia itu tidak bisa jawab itu. Paling dia balikin. Dia tanya ulang, kamu udah dengar belum album itu? Oh sudah Mas. Kalau menurut kamu sendiri lagu yang paling kamu suka di album itu lagu yang mana? Misalnya kau jawab, lagu yang keempat, ya sudah itu jagoannya. Buat kau. Berarti, karena prinsipnya dia tidak pernah menganaktirikan karyanya. Iya. Berarti di tiap pendengar ini punya lagu tersendiri yang dia suka. Pasti. Itu kan masalah. Salah satu ini juga sih pengetahuan. Itu kan masalah selera. Kalau kita ini seniman, musisi apa, kita ini pelaku saja kan. Jadi kalau masalah suka tidak suka itu kan bukan urusan kita lagi. Iya. Kita tidak tahu kan yang mana karya kita yang masterpiece. Tidak tahu kan. Yang tahu itu ya orang lah, penikmat lagi ya, pendengar lagi. Yang tahu itu orang. Kalau prinsip beliau sendiri itu begitu. Tapi itu bagus, maksudnya itu buat masukan juga buat saya lah, buat kita semua juga, maksudnya itu keren lah kalau saya bilang. Jadi dia tidak pernah menganaktirikan karyanya, dia berbuat saja. Ciptakan karya terus, karena lebih baik melakukan daripada mengomentari. Iya. Haters man, netizen. Ya itu. Tapi itu terserah. Saya tidak pernah pusing dengan, buktinya YouTubeku itu kan komen apa saja, tidak pernah baper dengan komen. Mungkin lebih bisa kira-kira nama channelnya Manggi Adi kira-kira apa sih? Nama Adila Wido. Itu juga perjalanannya waktu bikin YouTube itu juga tidak pernah iseng-iseng ya jatuhnya. Kalau dibilang iseng, susah juga kita dibilang iseng, karena kita ini seniman, kita kerja pasti pakai hati kan. Kalau mau dibilang iseng, susah juga tuh. Kita kan namanya art kan, art itu soul kan. Kita pasti kerjanya karena kita kerjanya pakai hati, bukan pakai Tapi ada di sana dia pacaran tidak pakai hati. Siapa tuh, Mas? Dia tinggal di Sartika. Dia agak gondrong-gondrong. Siapa? Yang saya dengar dia itu setelah main di kafe sama Mas Tony lanjut sampai ke panggung besar Manggi ya. Oh ya, sedikit pertanyaan. Panggung pertama Manggi Adi bersama Tony Ki. Masih ingat tidak itu? Panggung pertama di panggung besar. Lupa saya. Berarti dari tanya itu jangankan panggungnya, tahunnya saja lupa saya pertama main di panggung besar sama Mas Tony, di panggung mana?
Lupa ya. Tapi kalau Mas Tony Rastafari mi dia sudah ini sih. Tahu mungkin sampai- Mas Tony ingat tahu ya. Kalau saya sendiri, karena di situ apa? Mungkin di situ beda frekuensi, maksudnya sama Mas Tony dia. Maksudnya di situ dia kan berpikir secara ini. Kalau saya kan berpikir di situ sama si apa di faseku di situ tuh fase belajar. Fase belajar. Jadi saya tidak pernah ingat atau berpikir, ini momenku, Berarti masih di tahap itu manggil memang fokusnya itu belajar ya, saja. begitu ya. Belajar saja. Dan kalau mau dibilang pertama apa tujuannya apa mau jadi tidak ada. Saya di situ betul-betul mindsetku itu belajar saja. Belajar. Tidak mau tahu hal yang lain. Bukan juga tidak mau tahu, maksudnya tidak ngeh mungkin sama tidak ngeh sama hal-hal yang lain itu saya tidak ngeh. Betul-betul fokusnya konsennya di situ ya. Oke. Fokusnya pengen tahu reggae, pengen belajar reggae karena susah mau belajar, mau dipelajari di mana ini musik ini betul-betul kayaknya mesti terjun langsung. Iya. Ya tiada yang kebetulan lah. Maksudnya alhamdulillah ya, di perjalananku saya ketemu orang-orang yang tepat lah bisa dibilang begitu. Maksudnya alhamdulillah digampangkan lah. Saya niat pengen belajar reggae, diketemukan sama Mas Tony, dipertemukan sama Mas Tony, dapat pelajaran dari dia. Saya pengen tahu blues itu kayak apa, akhirnya dipertemukan sama musisi-musisi blues itu tadi. Alhamdulillah dipergampang lah. Tapi ya di lain itu usaha juga lah. Usaha apa sih? Maksudnya usahanya itu ya ikhtiarnya kita apa ya, latihan. Iya. Latihan secara pribadi maksudnya. Ini dulu ya kayak seperti Manggi Adi biasa bilang apa ya gue lupa. Apa coba? Harus kualitas dulu yang bagus. Jadi apa? Dulu papaku pernah bilang kayak biasanya kan kita kalau merantau kan saya pengen main di panggung ini, saya pengen main di band ini, Ya pastilah. Setiap saya orang pengen pasti main ada saya pengen sekali main di band yang besar ini begini. Maksudnya papaku pernah bilang itu, kenapa mindset itu kau tidak rubah? Kenapa Kenapa mindset itu tidak dirubah? maksudnya dibalikin, maksudnya Ya. kenapa tidak kau yang harus bagus dulu biar band itu lirik kau dan diambil kau. Jadi sebenarnya ya itu apa motivasinya. Pegangan juga buat Manggi Jadikan Adi. motivasi itu. Tapi maksudnya tiada yang kebetulan, tapi Ya, apa terbukti juga yang dia bilang itu. Bukan juga saya bilang saya sudah bagus, tidak. Ya. Sampai sekarang saya juga masih belajar ya pastinya. Berarti Manggi Adi dulu berangkat ke Jakarta belum ada niat untuk main, saya mau main sama Mas Tony nih, saya harus bagus, saya harus mau main sama Mas Tony. Berarti Tidak itu ada. bagaimana? Itu tidak ada niat sampai ke Betul-betul situ. niatku cuman belajar saja. Oh niatan ke Jakarta memang Mau belajar saja. Akhirnya bagus sampai Mas Tony lirik. Maksudnya saya mau tahu reggae kan. Saya pengen tahu reggae. Dipertemukan sama Mas Tony. Dipertemukan sama Mas Tony, akhirnya dapat ilmu dari dia. Sampai apa akhirnya dilihat juga perkembanganku kan. Itu Mas Tony salah satu memang saksi hidupku juga dia. Iya. Saksi hidupku Berapa juga. tahun Manggi bareng 20 tahun berarti 21 tahun. Secara kenal hampir 21 tahun saya kenal sama Mas Tony. Secara kenal. Berarti selama di Jakarta begitu juga 21 tahun. pasti dalam proses dalam kurun waktu 21 tahun itu banyak manis pahit yang manggil lewat. Iya, pastilah. Iya pastilah. Pasti. Jakarta, Bro. Cuma Gila. tapi ya asiknya itu jadi cerita, jadi pengalaman hidup. Jadi kalau orang bilang Jakarta itu keras, salah. Lu aja yang lemah. Iya. Bisa diulang, Mang? Dia tidak bercanda. Oh. Jakarta itu keras. Kayaknya kagak, lu aja yang lemah, Bro. Wih, keren itu. Baru dengar lagi tuh. Itu main sama Mas Tony kemana saja, Mang? Maksudnya berangkatnya ke sudah sampai di luar negeri. Iya, sudah sampai di luar negeri. Kemana itu Mang kalau boleh tahu? Ya salah satunya Terakhir di tahun-tahun 2017. tahun sebelum corona. Sebelum corona kemarin itu di Jepang. Oh,
From Indonesia. Indonesia? Ya. Oke. Salah satunya itu. Berarti panjang sekali storynya bareng Mas Tony. Lumayan, ya makanya kalau mau diingatkan panggung mana saja. Ya, itu agak berat memang. Tidak sampai ingatanku. Terlalu panjang. Terlalu panjang kalau misalnya mungkin sampai besok, sampai 1 minggu. Jadi itu juga ilmu yang dibilang Mas Tony itu kan, kita ini pelaku saja. Jadi waktu itu orang bilang, ada juga teman kadang bertanya, di bagaimana resepnya biar dapat subscriber biar cepat naik, biar ini dapat. Waduh, itu saya tahu lah. Itu berarti mengalir. Saya mana tahu, saya berbuat saja. Maksudnya itu juga tidak ada niatan, maksudnya tidak ada kayak target. Saya kan channelku lihat sendiri kan, ada upload, tidak ada. Maksudnya tidak ada target harus seminggu sekali, harus tiap hari. Santai, maksudnya tidak pernah pikirkan. Apalagi masalah view, masalah subscriber, itu tidak pernah saya pikirkan. Oh, Manggi tidak bikin konten YouTube, tidak berpikir sampai ke situ. Awalnya memang mau simpan momen saja. Mengabadikan momen ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga Manggi, mungkin budget itu bonus lah mengikuti. Kalau mau dibilang mana karya yang booming, ya kayaknya sama saja. Kalau mau dibilang misalnya siapa lukisan yang termahal di dunia itu, memangnya sebelum dia melukis itu dia sudah bisa pastikan tahu, berapa saya mau buat lukisan yang termahal di dunia. Siapa yang tahu? Dia sendiri tidak tahu. Betul. Dia pasti, saya percaya itu, dia seniman, dia buat saja. Memang dari hati. Iya, karena kalau mau dibilang seni ini, ibaratnya bisa dibilang seni itu tidak ada harganya. Kalau mau dibilang, maksudnya tak ternilai, ibaratnya bisa dibilang tak ternilai harganya. Karena itu seni itu tidak ada ukuran sebenarnya kalau mau dibilang. Luas. Iya, jadi itulah maksudnya pengertiannya itu lebih ke situ. Kita tidak pernah tahu kan masterpiece-nya kita. Sama kayak kita. Memangnya saya tahu, saya mau bikin video yang view-nya 1 juta. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Betul. Siapa yang tahu? Mana ada kayak begitu kan? Kebanggaan main di Mas Tony kira-kira apa? Di saat momen apa sampai ya mungkin ada salah satu momen di saat setiap momen. Nah, karena saya setiap bukan cuma itu ya, setiap momen hidupku itu saya hargai sekali lah. Pokoknya saya buat betul-betul pembelajaran. Maksudnya setiap detik hidup itu saya nikmati, mengalir, saya nikmati, maksudnya nikmati sekali gitu saja. Maksudnya tidak pernah ada konsep harus, tidak pernah pikirkan kayak gimana ya, harus kaya, harus apa itu. Bangga lah bisa, maksudnya saya bisa bangganya itu lebih ke saya bisa belajar langsung dengan dia, dengan maksudnya dia itu ya, siapa yang tidak tahu dia itu salah satu panutan lah, musisi reggae mungkin salah satu panutan lah. Dan saya bangga lah saya bisa dipertemukan dan banyak dapat ilmu dengan dia, ilmu dari dia, terus pengalaman bareng sama dia. Ya pastilah kalau kebanggaan sampai kenal orang luar, pernah kenal juga Manggi, orang luar. Dia musisi juga. Iya. Itu kira-kira siapa? Mungkin teman-teman Kamar 17 pengen tahu yang salah satunya anaknya siapa? Iya, sama kita pernah satu panggung sama Julian Marley itu. Salah satu anaknya Bob Marley. Julian Marley anaknya Bob Marley. Luar biasa, suatu kebanggaan itu. Iya. Jadi kita harus bangga dong, kita punya kakak saudara seorang Manggi Adela Widow. Ya itu kalau saya bilang pengalaman yang itu maksudnya ternilai. Dia pernah main juga sama Mas Tony satu panggung. Pernah mungkin isi di saat recording. Waktu itu sempat ada pemain bassnya
Dia salah satu pemain bassnya Bob Marley juga, namanya Fully Full. Pemain bassnya Bob Marley. Dia itu salah satu yang Keren. salah satu basisnya. Dia itu pernah isi lagunya Mastoni itu yang judulnya Woman. Itu yang isi dia. Pemain bassnya Bob Marley. Waktu itu dia isi, kita orang isi bareng itu. Dia jadi prosesnya waktu itu dia kalau isi bass itu dia maunya bareng sama drum. Maunya sama-sama. Jadi Sama Mangge Adi maunya. jadi satu kali take itu bass drum sama bass satu kali. Itu live. Live. Satu kali take itu dia maunya itu, maksudnya biar lebih jammingnya lebih dapat ya begitu. Nah itu pengalaman juga, itu bisa ngejam bareng sama dia, bisa recording bareng sama dia, dan banyak juga ilmu yang dapat dari dia itu. Jadi Salah ceritanya satu kira-kira salah satunya itu ini, dia waktu itu isi lagunya Mas Tony itu di lagu Woman itu, satu lagu itu kan itu 4 pola bass yang berbeda-beda. 4 Itu dia isi. Jadi isi pertama tak, terus isi lagi pola yang kedua, itu beda pola kan. Terus isi lagi pola yang berbeda lagi, pola yang ketiga sampai pola yang keempat. Itu 4 pola jadi dalam satu lagu itu. Terus dalam satu lagu ada 4 pola. ada 4 pola. Terus nanti tinggal dia pilih. Mana yang bagus? Akhirnya yang dia pilih itu pola yang keempat. Kenapa sampai dia pilih Nah, pola itu yang keempat? apa alasannya kira-kira? sempat penasaran juga kan, saya bilang Mas Tony, coba tanya sama beliau ini kenapa, apa alasannya dia ambil pola yang keempat. Karena kalau kita dengar ini bagus semua, Semuanya bagus padahal. bagus semua ini, empat-empatnya polanya bagus, Gila lu. keren-keren ini polanya ini. Musisi. Tapi pilihannya di keempat itu Bang ya? Di ketiga. Oh, di ketiga. Nah, Ketiga. di ketiga. Terus kita tanya, terus jawabannya itu dia bilang, oh iya karena pola yang pertama itu dia masih mencari-cari pola. Pola yang pertama dia masih mencari. Masih mencari-cari pola. Pola yang kedua, singkat ceritanya, pola yang kedua dia sudah mulai dapat. Pola yang ketiga, akhirnya dia sudah dapat, kayaknya Rasanya. sudah. Pola keempat itu karena mentang-mentang dia sudah tahu, dia sudah pakem sekali, Berlebihan. akhirnya jadinya lebay. Makanya diambil pola yang ketiga. Saya bilang, gila. Terus saya tanya sama dia, setiap kau isi lagu memangnya prosesnya begitu? Dia bilang iya. Dia bilang dia itu setiap isi lagu paling sedikit itu polanya itu 2 sampai 3, paling banyak itu memang 4 pola, baru nanti dia pilih, oh kayaknya ini. Keren. Ya. Katanya dia sering begitu. Berarti mungkin tiap dia di recording sama Bob Marley. Kau tidak tahu kalau dulu ya, kalau dulu kan kebanyakan banyak juga yang take live yang sama-sama satu kali jalan gitu, langsung main kayak orang live recording. Kalau yang per track itu, yang per tracking itu dia kebanyakan begitu katanya dia. Berarti itu salah satu momen, special momen sama Ya, Basisnya Bob Marley. Gila kau Bob Marley. Nah gila. Satu dunia yang kenal, gila. ya itulah maksud pengalaman. Kayak ngopi dulu boleh. Biar santai. Yes. Kopi. Iya. Oke teman-teman kawan 17. Jadi mungkin tadi sudah mendengarkan bagaimana awal mula Mang Jadi Berproses di dunia reggae, di bidang musik reggae. dari Mang Jadi sudah berangkat menjelaskan, sampai berangkat sekarang. dari Palu sampai Jakarta 20 tahun lebih, besar sama Mas Tony. Bisa dibilang Mang Jadi salah satu anak daerah. Seharusnya pemerintah lirik dong. Harusnya dong. Yo, iya. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Oke, sama-sama. Kita yang sama. Bisa berbagi di sini, mudah-mudahan ada Buat teman-teman ilmu juga pengalaman. yang baiknya diambil, yang tidak baik sudah kasih kucing lah. Karena sudah dikasih kucing atau dikasih tikus. Oke teman-teman, Mang Jadi punya pesan untuk motivasi, teman-teman. kata-kata bijak untuk teman-teman Kamar 17 biar lebih bangkit lah. Iya kan? Karena corona sekarang. Kita harus lebih bangkit. Mungkin Mang Jadi punya kata-kata pesan singkat, pesan moral untuk teman-teman semua.
ya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa, lebih ke musik lah mungkin. Kalau saya pribadi, musik itu, kita itu bermusik ada attitude-nya juga, ada etikanya lah ibaratnya. Jadi kalau mau dibilang mungkin kalau kau main rock ya feel-nya juga harus rock. Kalau kau main pop ya feel-nya juga harus pop, betul-betul pop. Kalau kau main reggae ya harus reggae juga. Jadi ibaratnya kayak begini. Kayak kalau kau ke kantor, kau pakai baju renang, itu kan salah. Oh, itu. Jadi sama sebaliknya juga begitu. Masa kau pergi ke mau berenang tapi kau pakai jas, kan tidak masuk. Betul. Jadi lebih ke situlah, maksudnya pesannya lebih ke itu. Maksudnya itu proporsional lah, belajar attitude juga. Karena itu attitude salah satu Attitude dalam bermusik. Kira-kira itulah. Oke, mungkin dari Imam ada tambahan sedikit untuk teman-teman kamar 17. Educate yourself. Yo, man. Thank you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya.